Di sini saya akan menjelaskan terkait perjalanan dan juga hubungan penyakit antara penyakit hipertensi, arteriosklerosis, jantung koroner, stroke, dan juga diabetes mellitus. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung koroner, dan stroke merupakan penyakit yang tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung oleh satu jaringan utama, yaitu kerusakan pembuluh darah. Yang pertama yaitu hipertensi. Jadi hipertensi adalah kondisi peningkatan tekanan darah yang kronis, biasanya lebih dari 140/90 mmHg. Contohnya seperti ini adalah pembuluh darah kita. Jadi, tekanan darah yang tinggi menyebabkan shear stress atau tekanan gesekan yang terjadi secara terus-menerus pada dinding pembuluh darah. Nah, karena terjadi gesekan secara terus-menerus, akhirnya lapisan terdalam dari pembuluh darah atau yang sering kita kenal dengan endotel itu menjadi rusak. Nah, fungsi sebenarnya dari endotel ini adalah menjaga kelancaran aliran darah dan mencegah pembekuan. Nah, kalau misalnya endotel ini rusak, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu zat itu mudah masuk atau terjadi permeabilitas yang meningkat. Yang kedua, produksi zat pelindung seperti nitric oxide itu menurun. Dan yang ketiga yaitu terjadi respon inflamasi. Jadi hipertensi ini seperti membuka pintu masuk kerusakan pembuluh darah. Yang berikut arteriosklerosis. Jadi setelah endotel tadi rusak, maka LDL atau kolesterol jahat akan masuk ke dinding pembuluh darah dan akan mengalami oksidasi. Jadi seperti ini. Nah, LDL yang sudah teroksidasi ini tadi akan dianggap sebagai benda asing sehingga memicu sistem imun. Nah, makrofag atau sel imun akan memakan LDL tersebut dan berubah menjadi foam cell. Foam cell menumpuk menjadi fatty streak yang lama-kelamaan itu akan berkembang menjadi ini, plak arteriosklerosis. Ini. Jadi normalnya itu seperti ini, tetapi karena ada plak, maka dia akan seperti ini di pembuluh darah. Nah, plak ini menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah, lalu kebekuan pembuluh dan juga aliran darah itu menjadi terganggu. Nah, jadi arteriosklerosis ini adalah tahap kunci yang menghubungkan hipertensi dengan penyakit jantung dan juga stroke. Baik, yang berikut yaitu jantung koroner. Seperti ini. Nah, apabila plaknya itu terjadi pada arteri koroner yang ini, pembuluh darahnya seperti ini, maka suplai darah ke otot jantung itu akan berkurang. Nah, kondisi ini disebut dengan iskemia miokard. Nah, kalau misalnya penumpukannya itu atau penyumbatannya itu sebagian, maka akan muncul nyeri dada atau yang sering dikenal dengan nama angina. Nah, kalau misalnya plak yang ini pecah, maka akan terbentuk trombus. Ini yang merah-merah. Trombus ini adalah bekuan darah. Nah, bekuan darah ini akan menyumbat total. Nah, karena penyumbatan total, maka akan terjadi infark miokard atau yang sering kita kenal dengan serangan jantung. Nah, sel otot jantung ini bisa berhenti atau bisa mati apabila kekurangan oksigen lebih dari 20 sampai 30 menit. Yang berikut yaitu stroke. Jadi ada seperti ini. Jadi ada dua jenis stroke. Yang pertama stroke iskemik, yang kedua stroke hemoragik. Nah, untuk stroke iskemik ini biasanya disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah otak oleh trombus atau bekuan darah atau embolus. Akibatnya sel-sel otak ini mengalami kekurangan oksigen hingga akhirnya mati. Lalu yang berikut yaitu stroke hemoragik. Jadi kalau stroke hemoragik ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang pecah ini biasanya diakibatkan oleh hipertensi yang kronis, hingga akhirnya darah keluar dan menekan jaringan-jaringan otak, sehingga akhirnya merusak neuron. Jadi otak ini sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, bahkan kerusakan itu bisa terjadi hanya dalam hitungan menit. Yang berikut yaitu diabetes mellitus. Seperti ini. Jadi sebenarnya diabetes mellitus ini adalah faktor yang mempercepat terjadinya penyakit-penyakit yang lain, seperti jantung dan juga stroke. Jadi diabetes mellitus ini adalah faktor percepat. Nah,
Diabetes mellitus ini kan terjadi hiperglikemia kronis atau gula darah yang tinggi. Nah, glukosa yang berlebih ini akan berikatan dengan protein dan akan membentuk yang namanya AGES atau Advanced Glycation End Products. Nah, AGES ini akan menyebabkan kerusakan endotel, meningkatkan stres oksidatif dan juga peradangan kronis. Selain itu, diabetes ini juga akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL atau kolesterol baik dan akan mempercepat pembentukan plak. Nah, jadi diabetes ini bukan hanya sekedar penyakit gula, tetapi diabetes ini juga merupakan penyakit pembuluh darah. Yang dimana apabila sudah terjadi hipertensi dan juga terjadi diabetes mellitus, maka akan mempercepat terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hipertensi dan diabetes merupakan faktor pemicu utama kerusakan pembuluh darah. Nah, kerusakan ini akan mengakibatkan arteriosklerosis, yang dimana arteriosklerosis akan berujung pada penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, inti dari semua penyakit ini adalah kesehatan pembuluh darah. Semakin kita menjaga tekanan darah dan kadar gula tetap normal, maka semakin besar peluang kita untuk mencegah atau terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti jantung koroner dan juga stroke. Selanjutnya kita akan membahas terkait hubungan faktor risiko dengan timbulnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti hipertensi, arteriosklerosis, jantung koroner, stroke maupun diabetes mellitus merupakan penyakit yang timbul akibat kerusakan fungsi organ tubuh secara bertahap. Proses timbulnya penyakit ini sangat dipengaruhi oleh faktor risiko gaya hidup seperti konsumsi serat rendah, obesitas, stres, merokok, maupun konsumsi alkohol. Lalu terdapat 5 kotak di atas yang mana ada konsumsi serat rendah, obesitas, stres, merokok, dan alkohol yang sudah tadi saya sebutkan merupakan faktor risiko utama. Tetapi masing-masing faktor memiliki mekanisme biologis yang berbeda namun saling berkaitan erat dalam mempercepat proses degeneratif. Mari kita mulai dengan faktor yang pertama, yaitu konsumsi serat rendah. Rendahnya asupan serat dari sayur, buah, maupun biji-bijian dapat menimbulkan gangguan metabolisme lemak dan gula. Lalu bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Karena serat berperan penting dalam mengikat kolesterol dan mengukur kadar glukosa darah. Lalu apa yang terjadi ketika konsumsi seratnya tidak tercukupi dengan baik? Yaitu dapat menyebabkan kadar kolesterol dan gula darah meningkat sehingga akhirnya dapat memicu obesitas dan diabetes mellitus. Faktor yang kedua yaitu obesitas, di mana terjadi penumpukan lemak berlebihan terutama di area perut yang dapat menyebabkan resistensi insulin dan peradangan kronis. Kondisi ini lagi-lagi berkaitan dengan metabolisme, di mana terdapat gangguan metabolisme tubuh, mempercepat proses arteriosklerosis dan peningkatan tekanan darah. Akibatnya, risiko hipertensi, jantung koroner, dan diabetes mellitus meningkat. Faktor yang ketiga yaitu stres. Stres berkepanjangan dapat meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin dalam tubuh, yang mana kedua hormon ini dapat menyebabkan tekanan darah naik dan memperburuk fungsi pembuluh darah. Jika stres berlangsung lama, maka dapat memicu hipertensi dan meningkatkan risiko stroke. Faktor yang keempat yaitu merokok. Zat beracun dalam rokok seperti nikotin maupun karbon monoksida merusak lapisan endotel pembuluh darah. Kerusakan ini menyebabkan arteriosklerosis, yaitu penebalan dan penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke jantung maupun ke otak mengalami gangguan sehingga dapat memicu jantung koroner maupun stroke. Faktor yang kelima yaitu alkohol. Mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebih lagi dan lagi tentunya akan berkaitan dengan metabolisme, di mana tubuh mengalami gangguan metabolisme lemak dan gula di hati. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kadar trigliserida dan tekanan darah. Apabila mengonsumsi alkohol dalam jangka yang panjang, maka alkohol dapat memperburuk kondisi hipertensi dan diabetes mellitus. Pada bagian bawah gambar terdapat hasil akhir, yaitu hipertensi, arteriosklerosis, jantung koroner, stroke, maupun diabetes mellitus dari serangkaian proses berikut, yaitu
Akhirnya dapat mengakibatkan penyakit degeneratif. Dengan demikian, gambar ini secara ilmiah menggambarkan bagaimana faktor risiko berperan dalam perjalanan penyakit degeneratif melalui mekanisme biologis yang saling berkaitan. Permasalahan stunting adalah sebuah permasalahan yang kompleks, karena stunting bukan hanya berbicara atau menyangkut terkait dengan anak-anak yang kurang akan asupan gizi maupun nutrisi, tetapi stunting merupakan permasalahan yang semuanya bermula ketika masa remaja. Ketika seorang remaja putri sudah mengalami menstruasi, namun tidak memperhatikan pola makan untuk dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi maupun mengkonsumsi tablet tambah darah saat mengalami menstruasi, maka bisa menyebabkan atau beresiko yang terjadi namanya penyakit atau anemia pada remaja putri, di mana situasi anemia ini merupakan rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah yang terjadi akibat defisiensi zat besi. Dengan demikian, anemia di saat remaja tidak hanya berhenti di usia muda saja, tetapi akan terus berlanjut ketika ia sudah memiliki anak atau dalam masa kehamilannya. Dengan demikian, ibu hamil dengan anemia dapat menyebabkan atau beresiko untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Di sisi lain, kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Dengan demikian, ibu hamil yang mengalami anemia dan juga ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis menjadi dua permasalahan atau dua isu yang saling berkaitan sehingga menjadi faktor penyebab dari terjadinya stunting. Pengukuran atau indikator yang dapat membantu kita untuk melihat terkait dengan kekurangan energi kronis yang dialami oleh ibu hamil sendiri dapat dilakukan dengan pengukuran menggunakan metode lila atau pengukuran lingkar lengan atas, di mana pengukuran lingkar lengan atas ini lebih dianjurkan dibandingkan pengukuran dengan menggunakan penimbangan berat badan, dikarenakan pengukuran lila ini tidak terpengaruh oleh cairan tubuh. Selain itu juga, jika hasil dari pengukuran lingkar lengan atas di bawah dari 23,5 cm, maka ini dapat menggambarkan bahwa ibu tersebut mengalami kekurangan energi kronis dan juga memiliki cadangan energi yang rendah. Dengan demikian, anemia saat masa remaja dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan juga kekurangan energi kronis yang dapat diukur melalui lingkar lengan atas dapat mempengaruhi yang namanya kurang gizi dan menciptakan permasalahan kesehatan pada anak, yakni stunting. Stunting sendiri bukan hanya terkait dengan berat badan ataupun tinggi badan yang tidak normal atau tidak sesuai dengan usia anak-anak, tetapi juga stunting berkaitan dengan melemahnya kognitif anak maupun gangguan pada perkembangan otak dan juga intelektual anak tersebut. Saat anak sudah mengalami stunting, maka tentunya resiko kesehatan lainnya akan muncul, karena stunting tidak hanya akan berhenti ketika masa remaja anak-anak atau dalam masa pertumbuhan saja, tetapi juga berpengaruh dalam jangka yang panjang. Ketika anak yang terlahir dengan kondisi stunting, maka dapat menimbulkan kerentanan bukan hanya terkait dengan pertumbuhan dari segi fisik ataupun intelektual, tetapi juga kerentanan terkait dengan penyakit-penyakit degeneratif yang bisa saja terjadi atau terkena di usia dewasa, misalnya diabetes, kemudian hipertensi, maupun obesitas. Untuk itu, agar kita dapat mencegah penyakit atau melahirkan anak yang mengalami stunting, maka semuanya perlu diawali dari sedini mungkin. Seperti contoh yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sebagai seorang remaja putri, kita perlu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ataupun memastikan nutrisi dan juga makanan yang kita konsumsi mengandung gizi dan juga nutrisi yang seimbang untuk menunjang dan memastikan agar kita tidak mengalami kekurangan energi kronis ketika mulai mengandung atau ada dalam masa untuk bereproduksi. Selain itu juga, dengan kita memperhatikan pola hidup yang sehat, maka dapat mencegah untuk melahirkan generasi yang stunting.